Selamat datang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial, tapi sayangnya seringkali luput dari pandangan masyarakat awam, yaitu peran ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM dalam penanggulangan bencana. Sebagai calon ilmuwan dan tenaga profesional kesehatan, Anda dituntut punya pisau analisis yang tajam, bukan? Nah, materi ini didesain khusus agar Anda paham betul bahwa keahlian diagnostik Anda itu bukan sekedar pelengkap medis. Di tengah situasi krisis darurat, data dari Anda adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan klinis. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan objektivitas penuh. Untuk alur pembelajaran hari ini, kita punya 5 fase utama. Kita akan mulai dari pengantar bencana dan sistem komando insiden, lalu masuk ke fase mitigasi prabencana, dilanjutkan dengan tanggap darurat medis saat bencana terjadi, fase pemulihan pasca bencana, dan pastinya kita tutup dengan kesimpulan dan evaluasi. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar bencana dan peran ATLM. Mari kita lihat realitas operasionalnya di lapangan. Seringkali ada stigma konvensional di masyarakat. Orang mengira ATLM itu cuma bekerja di balik pintu tertutup, di ruangan laboratorium rumah sakit yang sejuk, bersih, dan sangat terkontrol. Nyatanya, sama sekali tidak begitu. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu bukan cuma fenomena alam biasa, melainkan disrupsi masif yang menghentikan denyut kehidupan masyarakat. Infrastruktur kesehatan yang biasanya kokoh bisa lumpuh total dalam hitungan detik. Dan ironisnya, tepat di detik itulah, kebutuhan akan diagnosis medis justru melonjak tajam secara eksponensial. Disinilah, saudara-saudara, esensi keahlian Anda benar-benar diuji. Ketika fasilitas kesehatan lumpuh, Anda akan dipaksa bekerja di apa yang secara akademis kita sebut sebagai lingkungan auster. Coba bayangkan, sebuah tenda rumah sakit lapangan darurat didirikan persis di tengah puing-puing bangunan, penuh debu yang mengancam kalibrasi alat tanpa pasokan listrik yang stabil, dan lupakan soal instrumen otomatis berskala besar yang biasa Anda pakai di kampus. Lingkungan ini sangat keras dan serba terbatas. Disinilah seorang ATLM dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Anda harus tetap presisi secara metodologi dan sangat inovatif memecahkan masalah tanpa alat-alat yang ideal. Lanjut ke bagian kedua. Sistem Komando Insiden atau ICS. Kita akan melihat di mana persisnya posisi taktis Anda. Dalam skala besar, tanggap darurat itu punya arsitektur operasional yang sangat terstruktur, seperti panduan standar dari FEMA. Di mana posisi Anda? Anda, para ATLM, tergabung ke dalam tim laboratorium kesehatan, yang secara hierarki berada langsung di bawah Komando Operational Section atau bagian operasi. Artinya apa? Anda tidak pernah bekerja sendirian dalam isolasi. Posisi strategis ini menuntut koordinasi mutlak. Anda memproduksi dan menyuplai data diagnostik vital ke tim pelayanan medis darurat sebagai dasar tindakan bedah, dan di saat yang sama, berkolaborasi dengan tim kesehatan lingkungan untuk mencegah wabah sanitasi. Ini adalah perwujudan kerjasama interdisipliner berbasis data. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, prabencana. Fokus kita di sini adalah langkah-langkah presisi dalam mitigasi dan kesiapsiagaan. Perlu selalu diingat, kesiapsiagaan itu bukan sekedar wacana di atas kertas atau administrasi belaka. Ini adalah kalkulasi logistik yang sangat presisi, jauh sebelum sirene bahaya berbunyi. Komponen pertama dan paling utama adalah buffer stock. Di laboratorium lapangan nanti, kehabisan spuit atau reagen dasar itu bukan sekedar kelalaian kecil, itu adalah kegagalan operasional yang fatal. ATLM harus sistematis menyusun estimasi kebutuhan reagen, bahan habis pakai, dan APD. Dan dari sisi manajerial, Anda wajib memantau masa kedaluarsa. Terapkan prinsip first in, first out secara ketat agar bahan medis berharga ini tidak rusak sebelum digunakan. Langkah kritis berikutnya adalah manajemen rantai dingin atau cold chain. Bencana itu sangat identik dengan mati listrik mendadak. Pertanyaannya, bagaimana Anda mempertahankan integritas spesimen, reagen, dan terutama kantong darah transfusi tanpa kulkas yang menyala? Nah, SOP darurat harus segera diaktifkan. Anda harus siap melakukan transisi cepat ke penggunaan cool box yang suhunya terus dimonitor ketat dengan dry ice atau ice pack. Gagal menjaga rantai dingin, ini berarti reagen akan rusak, darah mengalami lisis, dan berujung pada hasil diagnosis yang salah. Keselamatan pasien paruannya.
Kesiapsiagaan logistik juga harus sejalan dengan ketajaman kompetensi analitis Anda menggunakan alat portable. Di lingkungan yang serba minim, alat-alat point of care testing atau POCT seperti instrumen gas darah portable, glukometer, atau rapid diagnostic test akan jadi tulang punggung Anda. Anda harus sangat mahir mengkalibrasi alat-alat ini di lapangan. Selain itu, Anda juga harus proaktif berdiskusi dengan ahli epidemiologi lokal. Kenapa? Supaya Anda bisa memetakan penyakit endemik lokal dari awal. Jadi, logistik rapid test yang Anda bawa punya spesifisitas yang pas terhadap ancaman patogen di wilayah tersebut, entah itu parasit malaria, virus dengue, atau yang lainnya. Kita bergeser ke bagian keempat, saat bencana, yaitu fase tanggap darurat medis. Di sini, setiap detik sangatlah berharga. Pada bencana struktural seperti gempa bumi, salah satu kondisi paling mematikan adalah crash syndrome. Secara patofisiologi, ketika anggota tubuh korban tertimpa puing berjam-jam, terjadi nekrosis atau kematian jaringan otot secara masif. Kondisi ini melepaskan kalium dan mioglobin ke aliran darah dalam jumlah ekstrim. Dampaknya sangat fatal. Pasien bisa mengalami henti jantung seketika karena hiperkalemia parah dan gagal ginjal akut. Di titik inilah, analisis darah secara cito atau segera mutlak diperlukan. Data gas darah dan elektrolit yang Anda kerjakan akan langsung mendikte intervensi dari dokter spesialis. Di tenda itu, data laboratorium Anda berdiri sebagai garis pertahanan terakhir bagi fungsi organ vital mereka. Selain kasus crash syndrome, korban dengan perdarahan masif pastinya akan membanjiri ruang gawat darurat. Manajemen transfusi massal menjadi intervensi penyelamat utama. Tapi ingat, ini baik-baik, meski Anda berada dalam tekanan waktu yang luar biasa kacau, seorang ATLM dilarang keras berkompromi dengan standar keselamatan. Anda tetap diwajibkan mengeksekusi screening penyakit menular seperti HIV, hepatitis B dan C, serta sifilis secara presisi. Begitu juga dengan prosedur cross-match atau pencocokan darah secara cito. Prinsip kita, teguh, darah yang didistribusikan haruslah menjadi agen penyembuh, bukan malah memicu komplikasi fatal baru. Nah, sekarang coba bayangkan situasi ini. Antrean spesimen darah menumpuk panjang, jauh melebihi kapasitas alat ukur Anda. Disinilah seorang ATLM dihadapkan pada persimpangan pengambilan keputusan etis. Di satu sisi, secara universal kita menjunjung tinggi kemanusiaan atau humanity, melayani semua tanpa pandang bulu. Namun, khusus untuk alur kerja di laboratorium darurat, kita berpegang teguh secara eksklusif pada prinsip ketidakberpihakan atau impartiality. Artinya, spesimen yang masuk ke sentrifuge lebih dulu bukanlah milik mereka yang punya privilege atau yang datang lebih awal. Prioritas mutlak didikte murni berdasarkan tingkat kegawatan medis, parameter life saving. Keputusan analitis ini adalah bentuk rasionalitas dan profesionalitas klinis Anda yang tertinggi. Masuk ke bagian kelima, pasca bencana. Mari kita turunkan ritmenya sedikit karena di sini fokus kita beralih ke pemulihan dan surveillance epidemiologis. Ada sebuah transisi epidemiologis yang sangat krusial berdasarkan rujukan dari WHO dan CDC ketika krisis memasuki fase penampungan. Pada 1-3 hari pertama, fokus laboratorium adalah penanganan trauma fisik sekunder atau infeksi luka. Tapi, memasuki minggu pertama dan kedua di tempat pengungsian yang berdesakan dan minim sanitasi, peta ancaman bergeser drastis ke penyakit waterborne akibat kontaminasi seperti kolera dan disentri. Selanjutnya, di minggu ketiga dan keempat, genangan air mulai memicu siklus nyamuk, memunculkan ancaman vector-borne seperti malaria atau penyakit seperti leptospirosis. Laboratorium merupakan radar utama untuk mendeteksi pergeseran pola patogen ini sedini mungkin. Untuk mencegah munculnya kejadian luar biasa atau KLB dari patogen-patogen tadi, Anda tidak hanya menguji spesimen manusia loh. Tugas Anda meluas pada pengujian sampel lingkungan. Anda akan turun berkolaborasi dengan tenaga sanitarian guna menguji sampel air dari reservoir pengungsian atau dapur umum. Tujuannya adalah mendeteksi konsentrasi kontaminasi bakteriologi seperti E. coli atau paparan zat kimiawi. Memastikan suplai air minum steril dan makanan aman adalah intervensi yang paling mendasar untuk mencegah angka kematian sekunder di fase pemulihan ini. Memasuki tahap akhir dari fase pemulihan, infrastruktur laboratorium permanen harus direvitalisasi secara sistematis dengan protokol yang ketat. Diawali dari pembersihan fisik dan dekontaminasi biokimiawi secara menyeluruh. Tahapan kemudian dilanjutkan dengan recommissioning, yaitu uji kelayakan fungsi atas semua peralatan yang sempat terpapar guncangan atau kelembapan, dan ditutup dengan proses rekalibrasi instrumen presisi tinggi menggunakan larutan standar. Ingat, sebuah fasilitas kesehatan belum bisa melegitimasi pelayanannya kalau instrumen laboratorium di dalamnya belum mencapai ambang kalibrasi yang sempurna. Kita tiba di bagian akhir, kesimpulan dan evaluasi.
Mari kita uji ketajaman komprehensi teoretis Anda. Coba kita uji analisis Anda terhadap konsep triase spesimen. Di rumah sakit lapangan, antreannya sangat banyak. Anda sebagai penanggung jawab laboratorium, memutuskan untuk memeriksa sampel darah dari pasien dengan indikasi perdarahan internal lebih dulu, menunda sampel pasien biasa yang secara kronologis sudah antre 2 jam lebih awal. Pertanyaannya, prinsip etika analitis yang memprioritaskan pemeriksaan murni karena kegawatan medis, bukan berdasarkan antrean, itu secara akademis disebut apa? Apakah A. Humanity, atau B. Impartiality? Jawaban yang tepat dan akurat secara keilmuan adalah B. Ketidakberpihakan atau impartiality. Bagi seorang ATLM yang profesional, objektivitas klinis di tengah krisis itu mutlak. Parameter kegawatan medis pasienlah yang mengatur ritme alur kerja lab kita, menyingkirkan semua bias eksternal. Memegang teguh prinsip ini adalah satu-satunya jaminan logis bahwa sumber daya medis dan waktu yang sangat berharga benar-benar dialokasikan kepada pasien dalam kondisi paling kritis tepat di waktu yang mereka butuhkan. Sebagai renungan penutup dalam sesi perkuliahan kita hari ini, kesiapsiagaan di laboratorium itu sama sekali bukanlah sekedar rutinitas administrasi. Ini adalah garis pertahanan ilmiah pertama yang benar-benar menyelamatkan nyawa ketika terjadi kekacauan masif di luar sana. Di tangan Anda yang cekatan, ditopang akurasi metodologi yang ketat, dan kapasitas adaptasi dalam kondisi ekstrim, sebuah kepastian diagnosis klinis akan tetap tegak berdiri meskipun infrastruktur di sekeliling Anda runtuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila Anda merasa paparan pembelajaran analitis seperti ini bermanfaat. Aktifkan loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi saat ada video terbaru. Klik like dan share video ini untuk memperluas pemahaman akademis kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Terima kasih atas atensi serta dedikasi intelektual Anda yang luar biasa hari ini. Teruslah tingkatkan kapabilitas Anda dan sampai jumpa pada sesi perkuliahan kita berikutnya.